Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kesogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari Dr. Zakir Naik yang mencoba membahas Alkitab dan memaksa supaya ayat itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, kita tahulah karena Dr. Zakir Naik sangat tidak suka kalau ada orang menyebut Yesus adalah Tuhan, sehingga ayat Alkitab yang dia kutip pun selalu arti bagi Dr. Zakir Naik itu Yesus itu bukanlah Allah, walaupun ayat itu sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Kita akan menanggapi videonya, tetapi sebelumnya kita mau dengar pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Mari kita simak video berikut ini. Context, Gospel chapter number 10 verse number 23. It says Jesus enters the porch in Solomon's temple. Verse number 24, the Jews, the soldiers, they surround him and ask him, how long does thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. Gospel of John chapter number 10 verse number 23-24. Gospel of John Chapter 10. chapter 10 verse number 30, I and my Father are one. It's too much. John is not there. John will be in the middle. John 10. Correct. Gospel of John chapter 10 verse 30, correct? 100%. Verbatim. 100%. 100%. Very good. Correct. Now I will start from verse number 23. Oke, Seven dia verses coba before. bahas mulai dari ayat Jesus 23. enters the Solomon's porch. Read Solomon's temple. Jesus enters the porch in Solomon's temple. Verse number 24. The Jews, the soldiers surround him and ask him, why thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. Correct? Verse number 25. I told you, but you believe not. The work that I do in my Father's name, they bear witness of me. Verse number 26. You do not believe me because you are not my sheep. Verse number 27. My followers, they hear me and they follow me. No man can pluck them out of my hand. Verse number 29. My Father which is greater than all, no man can pluck them out of my Father's hand. Verse number 28. No man can pluck them out of my hand. Verse number 29. My Father is greater than all, no man can pluck them out of my Father's hand. Verse number 30. I and my Father are one. Oke, Here it's talking about one in purpose, not one as joined. That means Jesus Christ was talking about the truth. When he's speaking about the truth, the message was the same. If my father is a doctor, I am a doctor, I and my Father are one, does it mean we are joined? No. In profession we are one. He is a doctor, I am a doctor. He is the human being, I heal. It doesn't mean I and my Father are one. You understand? My father is a doctor, I am a doctor, I and my Father are one. See the context. No man can pluck them out of my hand. Context. Verse number 28. No man can pluck them out of my hand. Verse number 29. No man can pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. If you say this one means actually one for argument. Oke, demikianlah video dari Dr. Zakir Naik yang mencoba membahas kekristenan dengan mengutip ayat Alkitab, di mana dia mengutip Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, ya, di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi arti yang disimpulkan oleh Dr. Zakir Naik ini bukan bicara soal esensi hakikat mereka sebagai Allah, tetapi ini bicara soal tujuan. Nah, dia pakai ilustrasi kalau bapaknya dokter, maka anak-anaknya juga dokter. Nah, maka kedua orang ini sama-sama dokter. Tujuannya untuk menyembuhkan. Katanya memahami konteks itu penting. Itulah sebabnya dia menekankan perlu membahas konteks dari teks itu. Nah, itu kesalahan dari Dr. Zakir Naik, ya. Katanya mau memahami teks dalam konteks, tetapi tidak membaca keseluruhan dari ayat tersebut. Karena di dalam ayat itu sudah sangat jelas ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi yang mendengarkan itu marah dan mau melempari dia dengan batu. Karena apa? Anggapan orang Yahudi, Yesus itu menyamakan diri dengan Allah.
Dan itulah sebabnya orang Yahudi tersinggung dan marah ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Secara tidak langsung Yesus mengklaim dia adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk melihat ayat itu secara keseluruhan ya. Tadi dia sudah singgung ayat 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu ayat 31 teman-teman, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Maka Yesus mengatakan ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, mereka menjawab begini ya. Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Jadi bukan karena pekerjaan baik sehingga kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi menangkap bahwa ketika Yesus menyebut bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu adalah kalimat yang menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga kita bisa simpulkan ketika Yesus menyebut bahwa dia adalah Tuhan, itu sangat benar karena memang dia adalah Allah. Dan saudara perhatikan ya, reaksi dari orang Yahudi ketika Yesus menyebut atau menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka mau melempari dia dengan batu. Dan Anda bisa dengar beberapa video dari Dr. Zakir Naik. Selalu saja dia minta kepada orang Kristen, coba tunjukkan kepada saya di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau ada, maka aku akan masuk Kristen. Dan dia memaksa orang Kristen untuk menunjukkan ayat seperti itu secara letterlek dan tidak boleh berubah. Saya kasih tahu ya, Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat bijaksana. Dia nggak seperti manusia yang mau menunjukkan ini loh aku Tuhan, sembah aku. Yesus kita nggak begitu. Tetapi Alkitab memberikan penjelasan. Waktu dia mengampuni dosa, justru itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena apa? Yang bisa mengampuni manusia adalah Tuhan. Dan mujizat-mujizat yang besar yang dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang sakit, bahkan sampai membangkitkan orang mati, itu juga bagian dari naturnya sebagai Allah. Dan kalimat-kalimat yang tersirat seperti Yohanes pasal 10 ayat 30 yang menyatakan diri aku dan Bapa adalah satu, bahkan kalimat-kalimat yang dia sampaikan sebelum Abraham jadi aku telah ada, dan ada banyak kalimat-kalimat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Dr. Zakir Naik ini hanya suaranya saja yang besar, kelihatannya mengetahui Alkitab, padahal dia sedang menutup supaya orang nggak percaya kepada Yesus. Dan di kesempatan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu diberitahukan oleh malaikat Tuhan sendiri di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan itu disampaikan oleh malaikat dan disaksikan oleh banyak para saksi, bahkan sampai Yesus lahir, hidup, dan mati, bahkan bangkit dan menampakkan diri kepada para murid dan terangkat ke surga. Itu membuktikan Yesus adalah Tuhan. Tanpa Tuhan, engkau nggak mungkin bisa sampai ke surga, karena hanya yang datang dari surga yang dapat membawa engkau ke surga. Itulah sebabnya percayalah kepada Dia supaya engkau pun dapat diselamatkan. Tidak usah ikuti Dr. Zakir Naik. Dia nggak percaya kepada Yesus. Dia adalah seorang penghujat yang menolak Yesus dan yang mengeraskan hati sehingga dia tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu jawaban saya dari apa yang kita sudah dengarkan dari Dr. Zakir Naik. Tuhan memberkati. Shalom.